Kita di surat An-Nur dan sudah sampai kepada ayat yang ke-55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Wa'ada, janji. Allah berjanji. Janji zat yang maha kuasa. Janji zat yang tidak pernah terpaksa dalam mengerjakan apapun. Telah berjanji, janji zat yang tidak pernah ingkar janji. Artinya, janjinya zat yang maha kuasa dan janjinya zat yang tidak pernah ingkar janji. Hasilnya ya harus terwujud dong, sesuai dengan janji. Wa'adallahu, dan Allah telah berjanji kepada alladzina amanu minkum, kepada orang-orang yang beriman, yakni janji untuk orang-orang yang beriman dari kalian semuanya. Sadari makna ini, iman. Allah telah berjanji untuk orang yang beriman. Berarti yang perlu kita perhatikan masalah iman ini. Kemudian wa amilus solihati, dan beramal soleh. Karena iman tidak cukup hanya disimpan di hati. Kalau tidak menjadi amal soleh, adalah bisa jadi tidak ada iman tersebut. Iman memang adanya di dalam hati. Akan tapi iman itu kalau tidak membuahkan, maka bisa jadi memang tidak ada iman. Karena iman adalah sesuatu yang ada di dalam hati. Dan hati adalah yang merajai dalam tubuh seorang hamba. Sehingga dengan hatinya inilah, ya ini dari hati inilah, sesuai yang ada di hatinya, seorang hamba akan melakukan pekerjaan-pekerjaan zahirnya. Semakin kuat yang ada di dalam hatinya, ya semakin mudah ia melakukan dengan jasad dan anggota tubuhnya. Kekuatan hati. Dalam keadaan normal, tidak terpaksa. Dalam keadaan normal. Kalau orang senang terhadap sesuatu dengan hatinya, benda, senang yang sesungguhnya. Dalam keadaan normal artinya di rumahnya sendiri, barangnya ada, bisa melihat. Tentu dia tidak akan ragu-ragu untuk mencermati, melihat dan perhatikan. Anggap saja cincin yang ia senangi. Setiap melihat kelihatan cincin itu pasti akan dia memandang cincin tersebut dan mencermati cincin tersebut. Yang senang dengan hatinya kepada binatang, maksudnya masuk di hati, senang, hobi. Setiap melihat sesuatu atau binatang yang disukai, dia akan menengok dan menolehnya. Karena kekuatan dari hati dalam keadaan normal, kecuali dalam keadaan nggak enak. Ada satu hal yang lain. Terpaksa dia tidak melirik cincinnya karena apa? Ada maling barangkali, nanti kalau saya lihat nanti akan dipantau oleh maling. Dalam keadaan normal seperti itu. Kalau memang ada sesuatu di dalam hati yang mau tidak mau, akan terbaca sesuatu yang di hati dari perilaku zahir. Maka di sini digabungkan, jangan hanya seseorang itu mengaku iman kepada Allah tapi tidak ada tampak tanda-tanda bukti-bukti di zahir perilakunya. Sehingga yang benar adalah setelah mengaku dirinya beriman, haruslah tampak dari tanda-tanda perilaku zahirnya. Maka disebut dengan amal soleh sini. Yang dijanjikan oleh Allah adalah yang punya dua hal ini. Iman di dalam hatinya dan amal soleh. Ada amal soleh tanpa didasari oleh iman, tidak dijanjikan oleh Allah. Amal soleh yang tidak didasari oleh iman, tidak dijanjikan oleh Allah. Ya sekedar kebaikan. Sekedar kebaikan yang tidak panjang kisahnya, sebatas panjang hidup di dunia saja punya arti. Setelah di akhirat tidak ada artinya.
Itu adalah apa? Amal soleh, tapi tidak dengan iman. Iman tanpa amal soleh tidak membuahkan apa-apa. Maka harus ada gabungan. Beriman kepada Allah, kemudian ada amal soleh. Kalau sudah orang memenuhi ini, dua hal ini, dia menguatkan imannya yang terbaca dari perilakunya, lalu muncullah amal soleh, maka Allah telah menjanjikan kepada orang ini, la yastakhlifannahum, Allah untuk akan menjadikan dia khalifah, artinya akan diamanat, akan diberikan oleh Allah kepada mereka dunia ini, fil ardi, dunia ini, artinya kendali dunia dia, karena khalifah artinya pelestari. Ya Allah akan berikan ketentraman, hidup di dunia sudah tentram, damai, tidak ada pertikaian, pertengkaran, permusuhan dan seterusnya. Ini janji dari Allah di dunia, sebelum nanti di akhirat juga akan mendapatkan janji Allah yang luar biasa agung. Ini di dunia sudah ditampakkan. Bukan sekedar di akhirat, tidak bicara akhirat, di dunia. Maka ayo, ini janji ini maknanya sekaligus motivasi dan iming-iming bagi kita. Kalau ingin sukses, nyaman, damai, tentram hidupmu di dunia ini, ya jangan lupa memulai dengan penuh keimanan kepada Allah dan disertai dengan amal soleh. Iman dikuatkan di dalam hatinya kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian petunjuk-petunjuk, perintah-perintah hendaknya dilakukan, larangan-larangan dijauhi, maka muncullah dia dari orang tersebut amal soleh. Maka dia berhak mendapatkan janji Allah. Janji Allah. Dan janji ini bisa dilaksanakan, diberikan oleh Allah kepada orang per orang. Bisa saja sifatnya kolektif kaum atau satu bangsa. Bisa jadi satu bangsa karena beriman, kemudian melakukan amal soleh sehingga bangsa tersebut menjadi bangsa yang damai. Bangsa yang dimuliakan oleh Allah, bangsa yang dilindungi oleh Allah. Bisa jadi sifatnya adalah kelompok. Bisa jadi sifatnya individu. Allah beri kemudahan dalam dirinya. Dan tinggal kita menguatkan keyakinan akan firman ini. Ini keyakinan yang berlapis-lapis. Yakin akan firman ini. Yakin akan janji Allah. Setelah itu apa? Ini, yakin akan janji Allah. Nah, keyakinan akan janji Allah ini memotivasi kita. Bukan sekedar lihat janji Allah. Yakin Al-Quran yang telah menjanjikan. Kemudian yakin janji. Yakin dengan Al-Quran. Al-Quran ini ada dua lapis keyakinan. Yang pertama, kita harus meyakini bahwasanya yang diucapkan Al-Quran adalah benar. Sebutkan nama Al-Quran adalah benar. Ini langkah keyakinan pertama. Al-Quran dari Allah. Semua yang ada di Al-Quran adalah benar. Ini bangun keyakinan yang kuat. Al-Quran membawa kebenaran. Semua yang ada di Al-Quran adalah benar. Ini bukan omongan manusia. Dari Allah, zat yang maha kuasa. Omongan Al-Quran ini adalah dari Allah, ya, zat yang maha kuasa. Kemudian, di dalam Al-Quran ada berita tentang ini, janji ini. Nah, karena kita sudah goal, sudah oke, sudah selesai di yang pertama mempercayai yang ngomong Al-Quran. Yang bicara adalah Al-Quran. Maka apapun isi pembicaraannya, kita juga akan bisa percaya. Dan isi perbicaraannya adalah janji. Nah, janji ini kita harus percaya karena janji ada di dalam Al-Quran. Sehingga kalau sudah janji dalam Al-Quran itu jawabannya adalah pasti. Pasti Allah berikan sesuai dengan janji itu. Allah pantang ingkar janji. La yukhliful mi'ad. Jadi membangun keyakinan dulu di sini, janji Allah. Nah, kalau seandainya keyakinan ini betul-betul menguasai dalam diri kita, bahwasanya untuk mendapatkan janji itu dengan ini, maka ya, itu memotivasi agar hidup kita menjadi hidup yang baik. Kalau seorang ingin mendapatkan berlian di dalam laut, dan dia yakin betul, ya laut ada kelihatan. Jadi kalau
Di bawah rembulan kelihatan menyilauh dari dalam itu permata berlian. Sehingga bisa melihat ke dalam, wah ini bening jernihnya air laut. Terlihat di bawah itu adalah perkilauan, itu adalah intan permata. Nah, kalau seandainya dia yakin sesuai dengan keyakinannya, betul tentang sesuatu yang ada di dalamnya, dan dia yakin perlu kepada itu, yakin perlu kepada berlian, dan yakin ada berlian itu, maka secara otomatis yang terjadi adalah dia akan berusaha untuk mendapatkannya, menyelam ke dalam. Jadi semangat untuk nyelam ke dalam itu ada hubungannya dengan keyakinannya bahwa dia akan mendapatkannya. Kalau nggak nyelam saya nggak mendapatkannya. Kalau nggak nyelam saya nggak akan dapat. Ini bagus, saya bisa kaya raya setelah ini. Makanya yang dipikirkan bagaimana saya menyelam. Jadi setelah terbangun keyakinan bahasanya ada permata. Sekarang di sini ada janji Allah. Lah kalau kurang yakin dengan janji Allah, ya maka dari itu perbuatan kita di alam di saat ini nggak akan serius karena kurang yakin dengan janji Allah. Tapi kalau kita yakin janji Allah yang Allah pantang ingkar janji akan menjanjikan kalau benar iman kita lalu kita beramal soleh, Allah akan berikan kepada kita dunia dalam genggaman kita. Artinya kita tidak hidup susah di dunia ini. Maknanya luas sekali. Tidak harus dia menjadi seorang raja dan sebagainya. Yang jelas menjadi khalifah Allah. Dan janji Allah. Jadi firman Allah semacam ini bisa saja ini sebagai berita yang akan terjadi. Bisa jadi ini adalah punya makna motivasi. Kalau kamu ingin mendapatkan, maka lakukan ini. Ingin menjadi khalifah Allah di muka bumi yang benar, ingin pelestari, ingin berjaya di dunia, bahkan nanti ada di akhirat, maka kuncinya adalah iman kepada Allah. Iman kepada Allah dan beramallah. Engkau amal yang sahih. Nah ini, setelah yakin ini baru muncul ini. Keyakinan yang sesungguhnya, ini secara otomatis akan membentuk dirinya. Seperti keyakinan seorang akan adanya permata di dalam laut akan menjadikan dirinya membuat alat bermacam untuk bisa nyelam ke dalam. Seperti keyakinan yakin yang seyakin-yakinnya akan janji Allah, atau yakin seyakin-yakinnya dengan apa yang Allah sebutkan, jika kau melakukan ini maka kamu akan dapat ini. Maka syarat untuk mendapatkannya pasti akan dilakukan sekuat tenaga. Ini adalah kekuatan keyakinan, kekuatan keimanan. Makanya kalau ternyata dia ingin mendapatkan sesuatu tapi tidak berusaha, maka untuk menunjukkan apa? Bohong keyakinannya. Atau bodoh dia akan permata di dalam laut. Atau mungkin dia sudah menduga, itu bukan, itu kerikil menyala itu. Enggak, biarpun katanya, wah ini permata, tapi dalam hati yang ngomong, kerikil itu bukan serius, bukan sungguh-sungguh. Ya. Jadi yang katanya beriman, kemudian tidak beramal soleh, mengomong dia yakin ada permata, tapi tidak berusaha menyiapkan alat untuk menyelam, maka itu menunjukkan, kalau yang diomongkan katanya dia yakin itu bohong. Ini urusan dunia ya. Urusan dunia mah kecil dibanding urusan akhirat. Urusan dunia. Yang katanya rindu sorga, rindu kedamaian, rindu kebaikan. Sudah Allah sebutkan syaratnya ini. Iman kau kuatkan dan amal soleh kau hadirkan. Maka hasilnya kau mendapatkan. Tapi ternyata amal soleh tidak dilakukan lalu ngaku iman. Ini menunjukkan lemahnya keyakinan akan janji Allah. Atau ada orang beramal soleh tapi tidak atas dasar keyakinan. Beramal soleh tidak atas dasar keyakinan. Berarti dia apa? Dia berbuat tanpa alasan, tanpa dasar. Dia nyelam tanpa ada keyakinan adanya permata. Ya orang bilang ngapain kau nyelam? Main saja dia, bukan nyelam, bukan mencari permata. Dia tidak yakin adanya permata. Sama. Beramal soleh tanpa didasari iman. Berarti motivasinya dangkal sekali, hanya dia untuk mendapatkan sesuatu kesenangan sesaat dunia. Dia tidak punya keyakinan bahwasanya ada balasan nanti di akhirat yang lebih dahsyat lagi. Maka dua hal harus dihadirkan. Iman kepada Allah, sehingga ini perlu pembahasan khusus meningkatkan keimanan, kualitas keimanan kepada Allah, sehingga dikit-dikit Allah, andalan Allah dan Rasulnya.
Lalu membuahkan dirinya untuk bisa beramal soleh. Amal soleh luas sekali. Tidak hanya satu model, dan Allah model-model amal soleh agar kita tidak jenuh dalam untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau seandainya amal soleh hanya dalam satu model, sempit sekali. Kalau amal soleh hanya satu model sempit sekali. Sehingga kata Ibn Athaillah As-Sakandariyah, setelah Allah tahu bahwasanya kita ini biasa bosenan, maka Allah warna-warnikan bentuk cara beribadah. Ada puasa, ada sholat, ada zikir, ada sedekah, ada menolong anak yatim, ada silaturahmi, ada bermacam-macam. Ini adalah kebaikan amal soleh yang sangat banyak. Nah, tinggal ambil amal-amal soleh ini. Sebanyak yang kita ambil, ya sebanyak itulah yang kita akan dapatkan dari janji Allah Subhanahu wa taala. Kama stakhlafal ladzina min qablihim. Seperti dulu juga ada orang yang setelah dijanjikan oleh Allah, dimulai dari zaman baginda Nabi sendiri. Kuatkan keimanan di Madinah bagi Nabi, membangun keimanan. Setelah itu dibukakan oleh Allah kemenangan-kemenangan. Sehingga setelah itu terjadi pelebaran atau wilayah-wilayah kaum muslimin tanpa ada jajahan. Dijanjikan dan terwujud menjadi satu kota yang damai, tentram, Madinah di zaman itu. Dan kalaupun belum terjadi, ini akan terjadi kalau kita serius dengan janji Allah ini. Kalau kita hari ini serius, dimulai dari rumah kita sendiri, kita pastikan rumah yang dikuasai dengan keimanan, dipenuhi dengan keimanan, kemudian dalam anggota keluarga kita sibukkan dengan amal soleh, maka buahnya di rumah itu pun akan mendapatkan ketentraman, kedamaian sesuai dengan yang Allah janjikan dan Allah pantang ingkar janji. Jadi keyakinan ini penting sekali, membangun keyakinan. Walayumakkinan dan akan tamkin ini akan memantapkan lahum dinahum. Yumakkinan akan memantapkan lahum kepada mereka dinahum agama mereka. Alladzi yang irtadha telah Allah ridha lahum bagi mereka. Innad dina indallahi Islam. Agama yang diridhai oleh Allah hanya agama kita, agama Islam. Nah, maka setelah itu lihat, damai, kebaikan ditemui, maka di dalamnya akan terwujud satu nuansa, satu kehidupan, satu cara hidup yang indah untuk beragama. Sehingga di sini Allah tamkinkan, Allah mantapkan keberagaman mereka. Dan itu akan menjadikan semakin indah. Untuk ta'awun 'alal birri wat taqwa, untuk saling memberikan pertolongan dalam kebaikan. Ini kan semakin terbangun keindahan di atas keindahan. Orang-orang beriman yang hidup di sebuah tempat, yang semuanya saling menguatkan imannya, yang terjadi apa? Semakin indah bertemu dengan orang-orang iman. Sehingga nanti muncul kehidupan, bukan lagi kehidupan yang bagaimana aku mengambil keuntungan di saat aku duduk dengan dia. Bukan itu. Akan tapi makom lagi, ithar, selalu mementingkan yang lainnya. Bagaimana? Bayangkan, jika hidup kita di masyarakat sudah hidup kelas ithar, hidup kita mementingkan orang lain, apa yang terjadi dalam kehidupan ini? Indah. Orang nggak egois, tidak memikirkan dirinya sendiri, memikirkan saudaranya. Ithar, mementingkan sahabatnya. Sehingga kalau ada orang berpikir tentang bisnis, dia bukan berpikir untuk menjadi orang terkaya. Dia berpikir di balik bisnis nanti lihat ada karyawan kerja di dalamnya. Berapa persen dari keuntungannya pasti akan aku salurkan ke di sana. Dan saya bisa membangun macam-macam kebaikan di sini. Bukan? Segala kebaikan yang muncul. Karena sudah semakin mapan, semakin mantap agama di dalam dirinya. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Sudah pasti yang semula serba ketakutan oleh kehidupan yang di dalamnya ada orang jahat, khianat dan lain sebagainya. Kalau sudah negeri diberi oleh Allah karunia tadi, negeri yang dijanjikan, kalau sudah menjadi negeri yang dijanjikan, maka lihat terjadilah kedamaian. Yang semula orang hidup takut, sudah nggak takut lagi.
Dulu mungkin keluar rumah ketakutan, setelah terbukti kedamaian, dia bisa bebas keluar rumah. Barangkali pintu gak perlu dikunci lagi. Kalau dulu pintu harus kunci, bahkan mungkin berlapis-lapis gembok. Di saat terjadi kedamaian, orang sudah aman. Sudah diganti dari rasa takut menjadi rasa aman. Kemudian apa yang terjadi di dalamnya? Suasana ibadah yang indah, ya'budunani. Mereka menyembahku, beribadah kepadaku. La yusyrikuna bi syai'a, tidak menyekutukan. Nah, ini kan bayangkan tentang keindahan di dalam suasana yang dibangun atas dasar iman, kemudian amal soleh yang secara otomatis akan terjadi di satu tahun kerjasama yang baik, maka terwujudlah satu suasana yang indah dengan Allah, dan berbuat baik kepada sesama karena Allah. Tentunya kalau kita bayangkan, sebelum kita bayangkan kelas negara besar, perlu kita hadirkan dalam kehidupan berkeluarga atau dengan tetangga kita. Subhanallah. Jika kita mencoba satu miniatur kehidupan dunia dalam keluarga kecil kita atau kampung kecil kita, di dalamnya orang beriman, tidak ada yang mengganggu tetangganya. Ini kan teorinya sudah oke dah. Kalau bicara hayalnya begini sudah oke. Nggak ada yang mengganggu tetangga. Nggak ada yang menyakiti tetangga. Nggak ada kakak adik yang bermusuhan rebutan waris, nggak ada. Karena penuh dengan keimanan dan amal soleh. Sehingga terjadi satu kerjasama yang baik. Maka yang terjadi di negeri itu aman, damai. Orang tidak akan mengambil milik saudaranya. Motor taruh di luar rumah pun juga aman. Ini satu model kehidupan yang sangat indah. Tentunya setiap kita tidak seharus ideal amat lah, tidak harus mungkin. Kalau sampai kelas paling tinggi ya mungkin terwujud benar, paling tidak naik. Kalau nggak bisa ya 90. Kalau enggak 80, 60. Akan tapi harus menuju kehidupan seperti itu, harus kita upayakan dan kita rencanakan. Dasarnya tadi membangun keimanan. Sehingga dalam sebuah keluarga, kita kembali ke keluarga deh. Kita akan tafsir ini kita bawa ke keluarga. Kalau dalam keluarga sudah tidak dibangun keimanan, sehingga berbuat baiknya seorang suami kepada istri tak pamrih, bukan karena Allah. Istri kepada suami sudah tidak indah, bukan karena Allah. Sehingga perbuatan baiknya hanya pengen dibalas. Sehingga jika seorang suami berbuat baik kepada istrinya, kok menemukan kekurangan pada istrinya, sudah mengungkit. Aku sudah begini, tetapi kenapa kau masih begitu? Lihat. Tetapi kalau sudah dia kenal Allah, ini adalah tugasku sebagai seorang suami. Aku beri nafkah. Kalau terjadi sesuatu pada istrinya yang enggak enak, dia tidak akan pernah mengungkit. Kenapa? Itu kewajibanku di hadapan Allah SWT. Lihat. Ini dalam keluarga. Seorang istri pun juga demikian. Berbuat baik karena Allah. Bukan karena basa-basi sosial. Bukan karena aku nggak enak kalau nggak begini. Di hadapan manusia. Tidak itu. Tapi karena Allah. Ini dalam keluarga. Ini kita mulai dulu merawat keluarga. Tapi kalau sudah dibangun atas dasar keimanan, lihat. Yang ia lakukan kepada istrinya karena Allah. Bukan karena saya ingin dibalas istri saya. Bahkan mungkin dia bisa gagah ngomong. Dia nggak balas pun dia yang rugi kok. Urusanku dengan Allah. Bahkan aku memahami semua yang ada di kiri kananku ini adalah tanggaku untuk melambung tinggi. Menuju kemuliaan. Anakku juga. Aku merawat anakku dengan baik dan benar. Itu ada ponakan masuk rumah di sini. Alhamdulillah. Itu bagian daripada tanggaku untuk naik pangkat. Selalu begitu dia. Bukan ingin membalas. Bukan ingin dibalas oleh manusia. Karena dia kenal Allah dengan keimanannya. Tapi lihat, yang berbuat baik bukan karena Allah, sedikit saja tidak dibalas langsung mengungkit. Dan mungkin marah. Tidak terima. Aku sudah begini, kenapa kau begitu? Aku sudah begini, kenapa kau masih begitu? Kau tidak mengerti-ngerti dengan aku. Nggak ngerti balas budi. Nah, tidak indah. Tapi kalau sudah negerinya orang beriman, kampungnya orang beriman, ya jangankan sebuah kebaikan, kesalahan pun mudah untuk dimaafkan. Yang salah saudaraku itu. Jadi sudah serasa di surga, biarpun belum masuk surga. Kita mulai dari keluarga tadi. Bangun keimanan dan kuatkan keimanan dalam rumahmu.
mendekatkan diri kepada Allah. Tentunya iman yang dibangun dengan pemahaman akal, terus tanpa henti menguatkan ilmu akidah kita. Iman yang dibangun dengan kekuatan mendekatkan diri kepada Allah, semacam berzikir, baca Al-Quran. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana. Dibaca ayat Al-Quran tambah imannya dengan berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Di dalam rumah kita itu kemudian menjauhkan dari kemaksiatan. Lihat apa yang terjadi di rumah yang maksiat dihindari semaksimal mungkin. Baik maksiat yang langsung dari perilaku kita atau maksiat yang sebabnya tontonan di televisi atau di handphone kita. Kita hindari semuanya itu. Sehingga muncullah ini keluarga yang mendekatkan diri kepada Allah, keluarga yang dikuasai dengan keimanan lalu beramal soleh setelah itu. Amal soleh itu amal karena Allah, dianggap soleh karena Allah. Maka yang terjadi adalah keindahan di keluarga itu sendiri. Kalau kita kembangkan keluarga nanti menjadi keluarga bertemu keluarga baik dengan keluarga baik, lalu menjadi sebuah perkampungan yang indah. Memang teorinya gampang semacam itu, tapi memang nyata dan kita harus mulai dari sesuatu yang kita bisa untuk memulainya. Sebelum Anda berkhayal tentang kita ingin merubah negara, undang-undang syariat Islam, ini masuk ini khayalnya tidak pada tempatnya. Kita bukan khayal, kita perlu cita-cita. Jangan sampai membentuk negara yang belum bisa. Keluarga pun juga tidak dekat dengan syariat. Bahkan bisa saja bohong itu orang yang selalu menyeru, menegakkan syariat Islam, bohong. Syariat apa yang kau tegakkan di rumahmu yang presidennya saja kamu, menterinya ibu, istrimu, rakyatnya anakmu itu saja nggak bisa benar, sok menegakkan syariat Islam. Nah ini kan bukan dengan iman dia. Itu yang suka teriak-teriak menegakkan syariat Islam, dia tentu harus kembali pada rumahnya sendiri. Dia sendiri loh presidennya, imam di rumahnya kan. Menterinya adalah istrinya barangkali gitu. Yang lain adalah anak-anaknya di bawahnya. Karyawan adalah rakyat yang di bawah naungannya. Dia membawa karyawannya yang 50 saja untuk berdekat kepada Allah, untuk baik menjalankan syariat. Mulai dari menutup aurat, menegakkan sholat pada waktunya dan seterusnya. Itu saja nggak bisa, sok teriak. Menegakkan syariat Islam. Syariat apa yang akan kau tegakkan, hai hamba Allah? Tegakkan syariat dalam dirimu sendiri. Dirimu sendiri, yang kau sendiri adalah presiden, menterinya, rakyatnya adalah kamu. Dan semuanya akan ditanya, engkau akan ditanya tentang dirimu sendiri. Yang rakyatnya adalah tanganmu, yang rakyatnya adalah matamu, yang rakyatnya adalah telingamu, yang rakyatnya adalah kakimu. Sudahkah engkau atur dengan benar matamu, telingamu? Nah ini. Inilah untuk menguatkan makna keimanan di dalam diri, kemudian amal soleh. Biarpun tentu kita ingin memperjuangkan menegakkan syariat di kelas lebih luas lagi, kelas masyarakat, kelas negara, ya. Akan tapi kan ada sesuatu yang lebih perlu diprioritas. Kita lakukan lebih dulu skala prioritas. Mana yang kita dulu kan kita sambil kita memperjuangkan sesuatu yang agung besar di sebuah kelas negara, membantu negara untuk menertibkan kedamaian, kebaikan dan seterusnya. Kita mulai dari dalam diri sendiri, rumah kita, untuk tidak menjadi orang tertipu kita. Sebab ya bohong tadi, ingin mewujudkan. Makanya kalau di dalam diri kita sudah tidak kita benahi, bukan ditingkatkan iman dan amal soleh, teriaknya menegakkan syariat. Ya nggak mungkin, janji Allah nggak begitu. Janji Allah wa'adallah tadi, alladzina amanu minkum wa amilu sholihat. Itu yang dijanjikan. Kita tegakkan dulu iman dan amal soleh dalam diri kita, baru nanti bisa untuk mendapatkan wujudkan tadi yang Allah janjikan. Adanya negara yang penuh dengan kedamaian, baldatun thayyibatun. Negeri yang bagus, Rabbun Ghafur, Allah mengampuni, karena di dalamnya manusia semacam ini. Baik, kita ingin arahkan memang tafsir ini kepada tafsir keluarga. Ayo dalam rumahmu sendiri. Dalam rumahmu sendiri, yang presiden adalah dirimu. Yang dirimu bisa mengatur semuanya di dalam rumahmu. Baik, kemudian wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang kufur setelah itu. Kufur di sini tentunya
Bisa saja kufur keluar dari iman, tapi bisa saja kufur nikmat. Sebab kalau kufur keluar dari iman itu tidak fasik saja. Pasti ada yang lain, ada kafirun atau sifat-sifat yang lainnya. Kalau sudah fasikun, bisa yang kafir beneran keluar dari iman, bisa saja fasik ini adalah pendosa-pendosa, pelaku dosa-dosa gede. Jadi dengan takbir fasikin ini mencakup orang yang memang di dalam dirinya masih ada keimanan, akan tetapi ternyata dia tidak punya amal soleh. Amal solehnya kurang, enggak benar. Maka di sini bukan wa man kafara ba'da dzalika. Kalau sudah menemukan atau mengerti ini semuanya, lah kok ternyata masih kufur. Atau di sini, kalau sudah diberi oleh Allah, lihat, kemudahan. Mungkin fasenya begini, fase berjuang dengan iman dan amal soleh. Setelah itu akan terwujud sebuah kedamaian, satu kedamaian di sebuah tatanan. Dan di sini pun tatanan biarpun sudah damai dan baik akan menuju kehancuran lagi kalau ternyata kita tidak bersyukur. Maka disebutkan ini namanya wa man kafara. Setelah terwujud satu tatanan kedamaian kok tidak kita syukuri kalau ini dari Allah, malah nanti berfoya-foya di balik kemerdekaan banyak maksiat, di balik ini semuanya kita melakukan banyak dosa. Berarti ini kufur dan kita fasik. Maka ingat kembali, la in kafartum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita kufur nikmat Allah, ya hukuman dari Allah. Artinya yang terakhir ini adalah, kalau ingin lestari kedamaian yang sudah engkau bangun, pertama adalah menuju kedamaian dengan menguatkan iman dan amal soleh. Setelah itu akan terwujudlah sebuah kedamaian. Maka setelah itu lihat, biasanya disinilah saat-saat orang lalai, terlena, di balik kemerdekaan, dia telah diperbudak oleh hawa nafsunya, di balik kemudahan ini menjadi lupa kepada Allah. Maka ini termasuk golongan kufur tadi. Wa man kafara. Kalau sudah menemukan kelestarian, kedamaian, tapi tidak disyukuri dan tidak dijaga, maka mereka orang fasik. Ujung-ujungnya adalah dia akan menemukan kehancuran kembali. Dan begitulah kehancuran dalam tatanan baik yang sifatnya keluarga, atau masyarakat, atau negara, karena dia adalah kufur nikmat. Kemudian waqimus sholata, suasana indah di dalam sebuah tatanan kehidupan yang dijanjikan. Kehidupan yang dijanjikan di dunia ya, sebelum di akhirat. Di akhirat tentu ada janji-janji indah yang jauh lebih indah daripada janji di dunia. Ini kisah di dunia, la yastakhlifannakum, la yastakhlifannahum fil ardi. Ini janji-janji di dunia. Maka negeri yang dijanjikan tadi, maka akan tampak syiar-syiar, ya, syiar-syiar yang menunjukkan lestarinya keimanan dan juga amal soleh yang menjadi pondasi atau asas bagaimana menemukan kehidupan yang baik. Maka di dalamnya ada perintah waqimus sholata, tegakkan sholat. Hei hamba yang hidup di negeri damai. Wa atuz zakata, keluarkan zakat, berbagi. Wa atiur rasula, dan patuhi utusan Allah yang telah membawa pesan-pesan kebaikan. La'allakum turhamun, niscaya engkau akan dapatkan rahmat. Jadi harus kita hidupkan suasana dalam kehidupan tersebut dengan ini nilai-nilai ibadah. Kemudian barangkali ada yang di saat berbicara tentang hidup negeri yang damai begini, kita sendiri belum terwujud karena masih banyak kekeroposan iman kita, amal soleh kita, belum kita dengan sesama kita belum bisa akur, kita sering bermusuhan. Kemudian mungkin pandangan kita berpindah ke arah orang di luar Islam. Itu kok ada negeri Masya Allah, nggak pernah sholat, nggak ada iman, kok tampak tentram, damai, keamanan negerinya luar biasa, bagaimana nih? Kalau skala kecil ngomong begini, saya sholat kok melarat, itu nggak sholat kok kaya raya, kurang lebih begitu. Kalau negeri indah yang dijanjikan tadi harus dibangun atas dasar keimanan dan amal soleh, tapi ini ada negeri yang tidak dibangun dengan keimanan.
Tidak dibangun dengan keimanan, bahkan juga tidak dengan amal soleh. Tapi kenapa kok ada terwujud satu ketentraman, bahkan mungkin bisa dikatakan kedamaian. Damai yang sesungguhnya tidak, karena selagi tidak ada amal soleh, tidak ada kedamaian yang sesungguhnya. Tapi anggap saja oke lah, negara itu makmur, rakyatnya dapat jaminan dari negara, tidak ada sholat di dalamnya, tidak ini dan sebagainya. Disambut ini Al-Quran ini. Wala takhsabanna alladzina kafaru. Jangan kau sekali-kali menduga orang-orang kafir yang tidak beriman kok tapi hidupnya kok tentrem, damai, aman. Tampaknya semacam itu. Itu hanya kesenangan sesaat. Jangan kau menduga sekali-kali. Jangan sekali-kali kalian menduga bahwasanya mereka itu mu'jizina fil ard. Mereka menjadikan Allah tidak mampu untuk menghancurkannya di dunia sebelum di akhirat. Artinya apa? Jangan sekali-kali kau menyangka dia telah sukses yang sesungguhnya. Tidak. Hukuman akan Allah berikan di dunia sebelum di akhirat. Akan ada keruntuhan-keruntuhan. Dan itu pun juga bermacam-macam, beragam. Bisa saja keruntuhan sifatnya kolektif dalam bentuk satu tatanan negara. Bisa saja keruntuhan dalam keluarganya yang tidak menemukan kedamaian. Karena tidak dibangun atas dasar keimanan. Maka jangan sekali-kali menduga memikirkan mu'jiz. A'jaz itu adalah menjadikan Allah itu nggak mampu untuk menghancurkannya. Karena kekuatannya, karena kehebatannya. Tidak mudah bagi Allah untuk menghancurkannya. Tinggal tunggu negara-negara yang sekarang dengan penuh kezaliman itu. Belum lama kok mereka berjaya lalu berbuat zalim. Sepertinya waktu kita lahir pun belum sejaya ini kok dia. Artinya dia menemukan kejayaannya sepanjang umur kita saja kok. Mungkin zaman ayah kita, negeri yang saat ini, negeri disebut adidaya, katanya negeri paling jaya, paling hebat. Itu waktu ayah kita juga belum terlalu tampak kejayaannya. Hanya di beberapa puluh tahun terakhir ini tampak negeri yang berjaya. Artinya menemukan kejayaan juga belum terlalu lama-lama amat. Dan begitu mudah bagi Allah untuk meruntuhkannya. Dzaliman-kedzaliman yang mereka lakukan. Tampak kayaknya negeri hebat, negeri enggak. Jangan menduga bahwasanya Allah tidak mampu menghancurkan mereka. Di dunia, kalau di akhirat jelas janji hukuman nanti di akhirat. Di dunia begitu mudah Allah meruntuhkannya. Tinggal tunggu saja dengan kezaliman saat ini. Baik. Wa ma'wahumun nar, yang serem lagi adalah nanti di akhirat adalah di neraka. Ma'wahum, tempat kembali mereka adalah nar, neraka. Wala bi'sal masir, dan jelek-jelek tempat untuk kembali, tempat yang dituju adalah neraka. Sampai di sini dulu insyaallah. Ayo kembali kepada keluarga kita. Memulailah hidup dalam keluarga dengan iman dan amal soleh. Maka kita akan mendapatkan janji Allah, kedamaian, ketentraman, kebaikan di dalam rumah kita, di dalam masyarakat kita, di negeri kita, di dunia, sebelum di surga nanti. Wallahu a'lam bishawab.